Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan materi tentang gelombang bunyi dan kita akan bahas tentang efek Doppler ya. Seperti apa itu efek Doppler dan seperti apa fenomenanya kita akan bahas. Oke. Misalkan ada sebuah sumber bunyi ya, sumber bunyi apa saja ya. Di sini kita contohkan adalah mobil ambulans yang memiliki sirine. Jadi sumber bunyinya adalah sirine itu ya. Oke, misalkan sumber bunyi ini diam, kemudian ada dua pengamat atau dua pendengar ya yang akan mendengar bunyi tersebut. Kalau kedua pendengar ini memiliki jarak yang sama terhadap sumber bunyi, ya kalau jaraknya sama terhadap sumber bunyi, keduanya ini sama, maka kedua pengamat ini atau kedua pendengar ini akan mendengar gelombang bunyi dengan frekuensi yang sama besar, ya. Jadi pendengar ini sebelah kiri akan mendengar frekuensi sekian, sebelah kanan, pengamat sebelah kanan akan mendengar frekuensi bunyi tadi yang sama, sekian juga ya. Oke. Sekarang kalau sumber bunyinya bergerak, katakan bergerak mendekati pengamat sebelah kanan, ya. Nah, semakin gelombang bunyi ini atau semakin sumber bunyi ini bergerak mendekati si pengamat, ya, maka si pengamat sebelah kanan ini akan mendengar gelombang bunyi tadi dengan frekuensi yang semakin besar juga, ya, semakin besar juga. Sebaliknya, eh, pengamat sebelah kiri, ya, yang sumber bunyi ini semakin menjauhinya, ya kan, semakin menjauhinya karena bergeraknya ke kanan, maka si pengamat ini akan mendengar bunyi dengan frekuensi yang semakin lama semakin kecil, ya, karena menjauhi. Oke. Nah, itu faktanya seperti itu ya, bisa kita lihat, bisa kita rasakan juga di kehidupan sehari-hari. Misalkan kita duduk di pinggir jalan begitu. Kemudian ada mobil ambulan yang bergerak. Nah, semakin mendekati kita, maka kita akan mendengar bunyi tadi dengan frekuensi yang semakin besar. Nah, ketika mobil tadi sudah menjauhi kita, semakin menjauhi kita, maka kita akan mendengar bunyi tadi dengan frekuensi yang semakin lama semakin kecil juga ya. Jadi ada perubahan frekuensi di situ. Nah, perubahan frekuensi akibat tadi ya, akibat sumber bunyi yang mendekati kita atau menjauhi kita, ya, bisa juga sumber bunyinya diam, kita yang bergerak mendekati atau menjauhi sumber bunyi. Akan terjadi perubahan frekuensi. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan efek Doppler. Jadi peristiwa perubahan frekuensi itu yang disebut dengan efek Doppler. Perubahannya bisa dua. Pertama, pengamatnya yang diam atau pendengarnya yang diam, sumber bunyi yang bergerak, atau sebaliknya, sumber bunyi yang diam, pendengarnya yang bergerak, baik itu menjauhi atau mendekati. Nah, di situ akan terjadi perubahan frekuensi yang didengar oleh si pendengar ini. Itulah yang disebut dengan efek Doppler, fenomena itu ya. Oke. Sekarang kita akan coba rumuskan persamaan-persamaan yang kita bisa peroleh dari efek Doppler ini. Oke. Kasus pertama kita tinjau kalau pengamatnya diam. Artinya sumber bunyi yang bergerak ya, sumber bunyi yang bergerak, pengamatnya diam. Pertama kita tinjau kalau sumber bunyinya mendekati si pengamat yang diam itu ya. Oke. Nah, kita coba gambarkan. Nah, di sini misalkan eh, ini sumber bunyi, ini kan sumber bunyi yang bergerak ya, pengamat yang diam. Sumber bunyi bergerak dari posisi 1 ke posisi 2. Ya, sumber bunyi bergerak dari posisi 1 ke posisi 2. Nah, pada posisi 1 itu kan gelombang sumber bunyi sudah menghasilkan bunyi kan? Sudah menghasilkan bunyi dengan panjang gelombang lambda atau frekuensi F. Ya, itu namanya frekuensi sumber. Nah, jadi frekuensi sumber begitu ya. Nah, kemudian bergerak ke posisi 2 juga menghasilkan bunyi. Ya kan? Juga menghasilkan bunyi. Nah, menghasilkan bunyi itu ya sama, lambda juga. Ya kan? Panjang gelombangnya lambda atau frekuensinya juga F sama ya. Nah, sekarang yang menjadi fokus kita adalah ketika sumber bunyi sudah berada di posisi 2 dan mengeluarkan gelombang bunyinya ini. Nah, sedangkan yang ini adalah permukaan gelombang bunyi yang dihasilkan ketika sumber bunyi masih berada di posisi 1 tadi. Jadi ketika di posisi 1 mengeluarkan gelombang bunyi, di posisi 2 mengeluarkan gelombang bunyi. Nah,
ini gelombang bunyi pada saat di posisi 1 tadi, nah ini gelombang bunyi saat di posisi 2. Seperti itu ya. Oke. Maka karena seperti itu, nah di sini pengamatnya, ada pengamat di sini yang diam ya, ada pengamat yang diam. Nah sumber bunyi ini mendekati si pengamat. Nah maka karena seperti itu, maka ya akan ada gelombang bunyi yang rapat ya. Nah kalau misalkan ini tadi diam mengeluarkan eh, gelombang bunyi begitu, yang diam saja, maka ya lambdanya seperti itu saja. Nah, tapi kalau ketika dia bergerak ke posisi 2 kemudian menghasilkan lagi bunyi, ya, maka akan ada dua gelombang bunyi dalam tanda kutip di situ ya. Akan ada dua gelombang bunyi yang sudah rapat. Ya, sudah rapat. Jadi kita misalkan panjang gelombang bunyi tadi yang sudah rapat tadi adalah lambda aksen ya. Lambda aksen ini jarak antar muka gelombang atau satu panjang gelombang ya kan, antara dua gelombang bunyi ini. Nah, ini yang dihasilkan pada posisi 2, ini yang dihasilkan pada posisi 1. Jadi sudah semakin rapat di situ, ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau ada satu gelombang bunyi menghasilkan bunyi, kemudian dia bergerak menghasilkan lagi bunyi. Nah, maka akan dalam tanda kutip akan sudah memiliki dua gelombang di situ yang sudah semakin rapat. Nah, sehingga itu lambdanya lambda absen ya. Nah, lambda aksen inilah yang akan dideteksi oleh uh, si pendengar yang diam di sini. Nah, karena sudah semakin rapat, ya kan, dari sebelumnya, nah maka si pengamat ini atau si pendengar ini akan mendeteksi frekuensi yang sudah lebih besar dari sebelumnya, ya kan? Karena tadi sudah ada dua gelombang bunyi dalam tanda kutip, karena ada yang sumbernya dari posisi 1, ada yang sumbernya dari posisi 2, ya. Maka hasilnya itu akan semakin rapat. Nah, sehingga si pengamat yang diam ini akan mendengarkan gelombang bunyi yang frekuensinya lebih besar ketimbang kalau sumber bunyinya diam saja di sini. Ya, jadi sudah semakin besar. Jadi karena sudah semakin rapat di situ karena ada dua posisi yang sudah menghasilkan bunyi. Oke. Itu. Jadi lambda absen ini atau F absen ya, frekuensi pada gelombang bunyi ini yang dideteksi oleh si uh, pendengar ya, yang itu sudah lebih besar dari kalau misalkan dia diam saja di sini sumber bunyinya. Oke. Itu konsep yang kita harus pahami ya. Kenapa bisa kalau sumber bunyi ini mendekati pengamat, kenapa pengamat bisa mendengarkan gelombang bunyi dengan frekuensi yang semakin besar? Karena tadi jadi dari misalkan kita tinjau dari dua posisi kan, posisi 1 dan posisi 2 ini, di posisi 1 menghasilkan bunyi, ketika di posisi 2 bendanya misalkan bergerak dengan jarak D misalkan ya, sejauh D. Nah, di posisi 2 ini juga sudah gelombang bunyi juga dihasilkan, ya kan? Jadi sudah ada dalam tanda kutip dua gelombang bunyi yang sudah rapat jadinya ya. Oke. Sumber bunyi bergerak dari posisi 1 ke posisi 2 sejauh D, maka jaraknya D adalah V kali T ya kan. Vs yaitu kecepatan si sumber bunyi ini, kecepatan geraknya ya. Kalau misalkan ini tadi mobil ya kecepatan mobil itu yaitu Vs ya. Kali waktu. Nah, waktu kita ambil waktu untuk satu lambda yaitu periode ya kan. Oke. Seperti itu. Nah, maka secara fisis kita bisa menuliskan bahwa lambda ya, lambda absen ya kan sama dengan lambda kurang D. Lambda absen ini adalah lambda atau panjang gelombang yang dideteksi oleh si pendengar. Lambda absen ini ya lambda dari gelombang bunyi itu sendiri kan. Gelombang bunyi kan menghasilkan panjang gelombang lambda ya kan. Nah, kurang D. D ini adalah jarak tempuh dari 1 ke posisi 2. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Tadi pengamatnya kan di sini. Nah, kenapa seperti ini persamaannya? Pengamatnya diam di sini. Nah, kalau semakin jauh D-nya, ya kan? Semakin jauh D-nya, artinya semakin mendekati si pengamat, kan seperti itu kan? Artinya semakin besar D-nya. Kalau semakin besar D-nya, maka lambdanya atau panjang gelombang yang dideteksi oleh si pengamat itu kan semakin kecil. Ya kan? Kalau D-nya besar kan lambdanya kecil, ya kan? Ya kan? Kalau semakin besar faktor pengurangannya ini, maka lambda ini semakin kecil.
Jadi panjang gelombang yang dideteksi oleh si pengamat yang diam ini semakin kecil. Nah, sebaliknya frekuensi yang dideteksi semakin besar, ya kan? Karena frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang, ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi secara fisik persamaannya harusnya seperti ini, ya kan? Oke. Nah, maka ini D-nya kita ganti Vs kali T, ya kan? Nah, T kita bisa ganti seperti ini. Lambda per V, ya kan? Lambda per V. V ini adalah cepat terambat gelombang di udara. Ya, cepat terambat gelombang di udara. Cepat terambat bunyi di udara. Oke. Oke, ini kan persamaan dasar kan. Lambda kan V kan lambda per T. T kita ganti seperti ini ya. Maka lambda aksen sama dengan ya, kalau lambdanya kita keluarkan 1 kurang Vs kurang V, ya. Oke, inilah panjang gelombang yang dideteksi oleh pengamat yang diam ini, yaitu panjang gelombang sumber, ya kan, 1 kurang kecepatan dari si sumber bunyi ini, kalau mobil ya kecepatan mobil, ya, per V, kecepatan cepat rambat gelombang atau cepat rambat bunyi di udara. Oke, sekarang ini lambdanya. Nah, kalau V absennya ya sama dengan V per lambda, kan persamaannya F kan V per lambda ya. Lambda kita gunakan lambda absen. V cepat rambat gelombang di udara kan konstan, tetap ya. Baik itu sumber bunyinya diam atau bergerak, cepat rambat gelombang di udara kan sama, ya kan? Nah, maka V per lambda absennya kita ganti pakai ini. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, inilah frekuensi, ya kan? Frekuensi yang dideteksi oleh si pengamat yang diam. Oke. Persamaannya seperti ini ya. Oke. Atau ya bisa kita ubah kan? V per lambda ini kan. Nah, ini kan ada V per lambda, ya kan? Ini kan V per lambda ini adalah F, ya kan? F. V per lambda, lambda ini kan adalah panjang gelombang sumber ya. Sama dengan frekuensi sumber, ya kan? Frekuensi sumber per ini. Sisanya ya. Oke. Jadi bisa kita ubah seperti ini. Berikutnya adalah kalau sumber ya, sumber bunyi itu menjauhi pengamat, ya, menjauhi pengamat yang diam. Kalau ini tadi mendekati, sekarang menjauhi. Kalau menjauhi secara fisik persamaannya seperti ini, ya. Jadi ini jadi tambah, ya kan? Coba kita lihat ya. Kalau menjauhi, ya kan? Kalau menjauhi, misalkan di sini pengamatnya ya, katakan di sini pengamatnya bergeraknya ke sana sumber bunyinya, maka menjauhi kan? Kalau menjauhi, otomatis semakin besar D-nya, ya kan? Semakin besar D-nya, semakin besar jarak tempuh ya, atau yang semakin besar jarak, ya kan? Artinya semakin jauh kan dari pengamat, maka lambdanya ini semakin besar, ya kan? Semakin besar D kan semakin besar. Semakin besar lambda absennya atau lambda yang dideteksi oleh pengamat. Nah, kalau semakin besar lambda, maka semakin kecil frekuensinya, ya kan? Jadi itu. Jadi semakin menjauhi si pengamat, maka frekuensi yang dideteksi oleh pengamat juga semakin kecil, ya kan? Itu. Ini tadi berkebalikan, ya kan? Nah, maka ini D-nya ya. Nah, ini lambda absennya, jadi kita tinggal ganti ini jadi tambah, ya kan? Jadi tambah di sini. Sedangkan frekuensi yang dideteksi oleh pengamat, ya kan? Jadi tambah juga di sini ya. Tinggal kita ganti kurang jadi tambah. Jadi kalau mendekati pengamat yang diam, ini seperti ini persamaannya. Kalau menjauhi pengamat yang diam, seperti ini persamaannya, ya. Tinggal jadi tambah di sini. Oke. Sekarang tadi sumber bunyi yang bergerak, pengamat yang diam. Sekarang sebaliknya, sumber bunyi yang diam, pengamat yang bergerak. Oke. Kalau pengamatnya mendekati sumber bunyi, ya. Sekarang pengamatnya mendekati sumber bunyi, kasus pertama. Oke, jadi yang perlu kita harus pahami bahwa karena sumber bunyinya diam, ya kan, maka panjang gelombang atau lambda dari sumber tersebut juga tetap, ya kan, karena sumbernya kan diam. Jadi lambdanya juga tetap, lambda di posisi ini juga tetap ya. Oke. Beda dengan tadi, kalau tadi sumber bunyinya bergerak, otomatis akan dalam tanda kutip seakan-akan ada dua sumber bunyi ya. Karena seakan-akan sudah ada dua lambda karena sumber bunyinya kan bergerak ya. Nah, maka di situ
panjang gelombang baru yang ada panjang gelombang baru yang semakin rapat. Itu yang dideteksi oleh si pendengar. Nah, kalau sumber bunyinya diam, maka lambdanya tetap, ya, karena kan diam. V per lambda kan V per F, ya. V ini adalah cepat rambat gelombang di udara, F ini adalah frekuensi ya, sumber ini ya. Oke, sekarang pengamatnya mendekati sumber bunyi, jadi bergeraknya ke kiri seperti itu ya, dengan kecepatan Vp. Oke, maka secara fisis ya, kecepatan bunyi relatif terhadap pengamat atau kecepatan bunyi yang dideteksi oleh si pengamat yang bergerak ini itu seperti ini, ya kan? Seperti ini. Cepat rambat bunyi di udara tambah kecepatan si pengamat itu. Ya, sekarang kita lihat coba. Ya, semakin cepat Vp-nya, semakin cepat kecepatan si pengamat ini, ya kan? Maka cepat rambat bunyi yang dideteksi oleh pengamat juga kan semakin besar, ya kan? Secara fisik kan seperti itu. Maka sesuai ya, jadi harus tambah, ya kan? Harus tambah. Oke, karena semakin besar Vp-nya ya V absennya semakin besar, ya kan? Yang dideteksi oleh pengamat cepat rambat bunyi itu semakin besar. Oke. Nah, sekarang frekuensi yang dideteksi oleh si pengamat ini, frekuensi bunyi tentu saja, itu kan V absen per lambda, ya kan? V absen per lambda. Lambda kan tadi konstan ya, jadi lambda. Nah, V absen ya ini tadi V tambah Vp ya per lambda. Oke, maka jadi lambdanya bisa kita ganti seperti ini. Ya, lambda kan ini juga ya. Ini kita ganti seperti ini. Oke, jadi lambdanya konstan. Jadi seakan-akan begitu. Jadi ini hanya seakan-akan, bahwa seakan-akan atau hanya perasaan si pengamat bahwa dia mendengarkan gelombang bunyi yang semakin besar frekuensinya, ya kan? Padahal kan sebenarnya tidak begitu ya, karena kan sumber bunyinya kan konstan, ya kan? Oke, tidak bergerak begitu. Beda dengan tadi. Nah, ini kalau kita lihat ya, semakin ya, ini kan ini ya seperti ini. V-nya ini kan V ini kalau kita masuk ke dalam maka ini 1, ini Vp per V, ya kan? Oke, jadi ini frekuensi yang dideteksi oleh si pengamat yang bergerak mendekati sumber bunyi. Ini persamaannya ya. Oke, jadi kalau kita lihat sini semakin besar Vp-nya, ya kan? Semakin besar Vp-nya. Nah, maka semakin besar frekuensi ini kan, V absennya, semakin besar frekuensi yang dideteksi oleh si pengamat. Oke. Nah, sekarang kalau kalau pengamatnya menjauhi sumber bunyi. Jadi bergeraknya ke kanan ya, menjauhi sumber bunyi. Nah, maka tinggal kita ganti di sini jadi kurang ya. Nah, secara fisik kan seperti itu. Nah, semakin besar kecepatan si pengamat ini kan bergeraknya ke kanan ya. Nah, semakin menjauhi kan, maka cepat rambat gelombang bunyi yang dideteksi oleh si pengamat juga semakin kecil, maka harus kurang di sini kan. Oke, karena bergeraknya ke kanan ya. Oke, secara fisik seperti ini. Oke, maka frekuensi yang dideteksi oleh si pengamat yang bergerak menjauhi sumber bunyi ini tinggal kita ganti pakai kurang di sini ya, jadi kurang. Oke. Jadi ini persamaannya. Nah, maka kalau kita coba ringkaskan tadi atau kita tulis ulang, untuk pengamat yang diam atau sumber bunyi yang bergerak tadi seperti ini persamaannya kan. Nah, kalau sumber yang diam, pengamat yang bergerak, ya, maka seperti ini persamaannya kan. Oke. Ini mendekati, ini menjauhi, ya. Kalau ini tadi pengamat yang diam artinya mendekati si pengamat sumber bunyinya. Kemudian ini persamaan ini adalah sumber bunyi menjauhi pengamat. Kalau ini ya sumber bunyi yang diam artinya pengamat yang bergerak ya. Ini pengamat bergerak mendekati sumber bunyi, ini pengamat bergerak menjauhi sumber bunyi. Oke. Nah, sekarang ini kalau kita gabungkan persamaan ini kan kalau kita kali V per V, jadi di atas ada V ya. Ini jadi V, ini jadi Vs. Ini jadi V, ini jadi ada V, ini jadi Vs. Jadi seperti ini. Kita tulis plus minus ya. Nanti tinggal dikondisikan apakah mendekati atau menjauhi ya.
kalau kita kali V per P jadi seperti ini. Ini ada V, di sini ada V, di sini hilang V-nya ya. Di sini ada V, di sini ada V, ya di sini hilang V-nya. Jadi seperti ini persamaannya. Kita tulis plus minus, nah tinggal dikondisikan apakah menjauhi atau mendekati. Ya. Inilah persamaan frekuensi yang dideteksi oleh si pengamat yang diam. Ya, ini sumber bunyi yang bergerak. Maka ini kecepatan pengamat 0 kan karena pengamatnya diam. Ini frekuensi yang dideteksi oleh pengamat yang bergerak, sumber bunyi yang diam. Vs-nya kan 0. Oke. Nah, ini persamaannya. Nah, sekarang kita bisa merumuskan satu persamaan lagi yang mengakomodasi kedua keadaan ini, yaitu sumber bunyinya bergerak, pengamatnya juga bergerak ya. Jadi persamaannya bisa kita ubah seperti ini ya. Nah, sekarang kita buktikan kalau pengamat yang diam, VP-nya yang 0, kita masukkan VP-nya 0, maka kembali ke persamaan ini. Ya kan? Kalau sumbernya yang diam, VS-nya yang 0 kan? Ya, VS-nya 0, maka VS-nya 0, maka kembali ke persamaan ini. Jadi cocok ya. Persamaan ini cocok untuk mengakomodir kedua persamaan ini. Nah, inilah persamaan efek Doppler yang kita kenal, ya kan? Yang kita kenal persamaannya seperti ini. Tinggal kita kondisikan apakah menjauhi, mendekati. Nah, sekarang bagaimana kita misalkan kalau kita lupa ya, kapan kita gunakan plus, kapan kita gunakan minus. Nah, kita lihat saja di sini ya. Kalau misalnya mendekati, ya kan, mendekati. Kalau mendekati, maka ya kan, misalkan VP-nya 0 ya, katakan seperti itu. Katakan VP-nya 0, pengamatnya pengamatnya diam, VP-nya 0, begitu ya, VP-nya 0. Nah, kalau mendekati ya, kalau mendekati sumber bunyi ya kan, itu kan frekuensi yang dideteksi kan semakin besar ya kan. Nah, maka di sini harus kurang ya kan, supaya pembaginya kecil, supaya F absennya besar. Nah, sebaliknya kalau menjauhi sumber bunyi, frekuensi yang dideteksi kan besar, kecil ya kan, karena menjauhi ya, frekuensi yang dideteksi itu kecil. Nah, maka di sini harus tambah supaya pembaginya besar, maka ininya jadi kecil. Nah, begitupun yang lain sama ya. Atau bisa juga begini, kita pakai istilahnya jembatan keledai gitu ya, jembatan keledai ya, ini seakan ini sebenarnya tidak masuk akal ya, tapi itulah jembatan keledai. Nah, misalkan seperti menghafal sistem periodik unsur, itu kan biasanya menggunakan jembatan keledai. Nah, ini kita gunakan jembatan keledai seperti ini. Misalkan S ini kita anggap setan, P ini kita anggap Pak Ustadz gitu ya. Nah, sekarang kalau mendekati setan, ya kan, kalau mendekati, ya mendekati, nah maka setannya di sini mendekati, maka di sini harus negatif karena mendekati setan, ya kan? Maka VS-nya harus negatif, ya. Nah, kalau menjauhi setan, ya menjauhi setan maka VS-nya positif karena bagus ya. Nah, berikutnya ini P ini Pak Ustadz ya. Kalau mendekati Pak Ustadz maka plus, kalau menjauhi Pak Ustadz maka negatif di sini ya. Jadi P ini Pak Ustadz, S ini setan. Oke. Itu hanya jembatan keledai saja, tapi pada intinya sebenarnya kembali ke konsep dasarnya tadi ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Nanti kita akan perjelas di contoh soal. Oke, yang intinya di sini kalau mendekati sumber bunyi, frekuensinya besar, frekuensi yang dideteksi oleh pendengar ini besar, ya. Kalau menjauhi sumber bunyi, maka frekuensi yang dideteksi oleh si pengamat atau si pendengar ini semakin kecil, ya kan? Oke, mungkin cukup sekian.